Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Biarlah kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap melimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan ya Tuhan. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup sampai sejauh ini. Kami percaya bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh penolong dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah sedetik pun melepaskan kami ya Tuhan. Terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, jamahlah setiap hati kami dimanapun kami berada saat ini. Meskipun kami tidak dalam ruangan yang sama Tuhan, namun kuasa-Mu tidak terbatas. Biarlah kuasa menjamah setiap hati anak-anak-Mu pagi hari ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Roh Kudus, ubah cara kami berpikir pada pagi hari ini supaya kami bisa melihat kehidupan, menjalani kehidupan dengan kacamata firman Tuhan, sehingga kami semua akan dikuatkan, disegarkan senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, beracara atas bebas-bebasnya pada pagi hari ini, jamah setiap hati anak-anak-Mu. Semua yang siap sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, sekali lagi kita ada di penghujung bulan Agustus. Dan tema besar kita selama bulan Agustus ini masih kita bicara mengenai passion. Bagaimana kita mempunyai passion dalam kehidupan kita. Dan secara khusus topik khotbah yang hari ini saya akan bawakan berjudul Passion in You. Passion di dalam diri Anda, passion di dalam hidup kita. Oke? Ini masih ada hubungannya dengan khotbah saya di bulan lalu, di bulan Juli. Jadi nanti saya akan sedikit bercerita lagi sedikit untuk di khotbah bulan Juli ya, supaya benang merahnya nanti Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana benang merahnya. Nah, khotbah saya berjudul Passion in You, dan passion yang saya mau masuk di sini adalah passion dari sudut pandang pekerjaan kita. Tentu kita mesti punya passion dalam melayani Tuhan, itu suatu keharusan, tapi saya akan membahasnya lebih banyak sudut pandangnya adalah passion dalam pekerjaan Tuhan, passion dalam panggilan yang khusus gitu ya, karena buat saya bekerja juga dalam ladang pekerjaan kita apapun itu juga bentuk bagaimana kita melayani kepada Tuhan. Oke? Di khotbah di bulan Juli saya sudah sampaikan ini Bapak Ibu semuanya, bahwa ada 3 titik yang penting dalam hidup kita, yaitu pada saat kita ditetapkan sebelum kita lahir ya, lalu kita dilahirkan, setelah itu waktunya pada saat kita dipanggil. Oke? Dan pada saat selang antara dilahirkan dengan dipanggil, itu yang kemarin saya sebut ada fase petunjuk-petunjuk. Nah, di situ kita mesti memiliki kepekaan, di situ kita mesti sering-sering datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, karena di situlah petunjuk-petunjuk itu ada. Oke, dari sejak kita dilahirkan sampai pada saat nanti kita betul-betul mengetahui apa panggilan kita dalam kehidupan kita itu. Dan di fase petunjuk-petunjuk ini ada 2 yang kemarin saya sudah sampaikan. Yang pertama itu petunjuk berupa strength, kemampuan kita apa, kita bisanya apa, kita jagonya apa gitu ya, itu strength. Lalu yang kedua adalah passion, apa yang kita suka, apa yang kita paling senengin. Nah, inilah 2 petunjuk pada saat selang antara dilahirkan sampai dipanggil, petunjuk-petunjuk. Dan gabungan antara keduanya, apa yang kita mampu dan apa yang kita suka, itu yang disebut namanya calling. Calling secara spesifik, yaitu profesi kita apa, panggilan kita apa, kita hidup, kita diciptakan sebagai apa. Oke, lalu kemarin juga saya sudah singgung sekilas, kalau passion itu bagaimana sih? Apa sih yang perlu kita teliti, apa sih yang perlu kita cari kalau dalam passion? Waktu itu saya gambarkan bulan lalu ada 2 pertanyaan sehubungan dengan passion itu. Yang pertama itu, kegiatan apa yang membuat Anda rindu, yang menarik minat Anda? Kalau bahasa Inggrisnya namanya yearning. Kayaknya kalau Bapak Ibu tidak melakukan itu sehari, apalagi 2 hari gitu ya, kayaknya ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu tuh pengen mengerjakan itu. Jadi ada kerinduan untuk melakukan itu. Lalu yang kedua namanya fase flow. Pada saat Bapak Ibu melakukan itu, kayaknya itu waktu berjalan dengan cepat gitu. Saking Bapak Ibu menikmatinya. Tahu-tahu udah sore, tahu-tahu bahkan bisa sampai lupa makan dan segala macam. Nah, itu 2 pertanyaan dalam kategori yang namanya passion. Oke? Itu khotbah di bulan lalu, di bulan Juli. Nah, sekarang saya khusus akan membicarakan bukan tentang strength, bukan lagi tentang calling, tapi khusus tentang passion. Jadi kita mau, kalau bahasa kerennya, lebih detail, zoom in ke topik yang namanya passion. Dan jadi passion itu adalah salah satu komponen penting supaya kita bisa tahu calling kita apa, supaya kita bisa tahu panggilan hidup kita apa. Dan passion ini, Bapak Ibu, passion ini menurut saya juga
Ya memang ini salah satu komponen yang penting dalam kehidupan kita ya. Passion inilah yang membuat kita menjadi bahagia. Passion inilah yang membuat kita menjadi enjoy menjalani hidup kita setiap hari. Jadi kalau kita bangun tidur setiap hari itu, wah kita udah seneng gitu. Wah saya akan ngelakuin ini lagi, saya akan bekerja di bidang ini lagi. Kayaknya ya seneng banget gitu, enjoy. Bayangkan, bayangkan kita setiap hari, setiap bangun tidur, kita bangun tidur tuh dengan sukacita ya, dengan enjoy, dengan bahagia. Karena kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan passion yang kita punya. Bayangkan sebaliknya, kalau kita bekerja bukan di bidang passion kita. Aduh, menurut saya itu siksaan banget. Setiap bangun tidur pasti udah kebayang, aduh nanti gue ngelakuin ini lagi, saya melakukan itu lagi. Which is Bapak Ibu gak suka sebetulnya di bidang itu. Tapi karena ada alasan tertentu, mungkin kebutuhan hidup segala macam, mau gak mau Bapak Ibu melakukan itu. Wah itu kebayang ya siksaannya bagaimana. Dan itu kalau dijalankan seumur hidup, wah kebayang. Ya, jadi kalau kita bisa hidup dalam passion kita, itu merupakan hal yang luar biasa. Kita bisa enjoy setiap harinya. Bahkan itu merupakan hal yang terbaik sebetulnya yang bisa manusia miliki. Nah, saya tahu dari mana itu? Saya tahu dari Salomo. Mari kita baca dulu ya firman Tuhan sebagai pembuka pada pagi hari ini. Yaitu Pengkhotbah 3 ayat yang ke-22. Saya sudah siapkan buat Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ini yang nulis Salomo, Pengkhotbah. Oke, ayat yang ke-32. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dari pekerjaannya, dalam pekerjaannya, bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiaannya. Wow. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, Bapak Ibu, menurut saya ini ayatnya menohok banget. Jadi yang namanya kebahagiaan, yang namanya enjoy, itu merupakan hal yang terbaik yang bisa manusia miliki. Dalam hal ini enjoy dalam pekerjaan kita ya. Ini merupakan hal yang terbaik, kata Salomo loh. Buat manusia, nggak ada yang lebih baik daripada itu. Ya karena memang kebayang sih, tadi saya sudah bilang ya. Kalau kita melakukan pekerjaan yang bukan passion kita, setiap hari bangun tidur tuh gimana coba? Dan kalau umur kita bisa 70, 80 tahun, kebayang dong. Setiap hari itu kesiksanya seperti apa. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang kita enjoy, apa yang kita suka, tahun-tahun yang kita akan lalui, itu akan merupakan hal yang penuh sukacita buat kita, hal yang akan kita nikmati sepanjang hidup kita. Makanya menurut Salomo itu adalah hal yang terbaik. Dan ini penting, ternyata hal yang terbaik buat manusia itu bukan harta, bukan tahta, bahkan bukan wanita. Betul nggak? Karena Salomo itu sudah punya tiga-tiganya. Hasil pengalaman dia tahu bahwa yang terbaik bagi manusia adalah merupakan bergembira dalam pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu betapa pentingnya kita mencari passion kita. Oke? Saya berikan analogi ya, kalau ditanya lebih dalam, sebetulnya peran passion itu apa? Saya berikan analogi. Misalnya begini, misalnya saya itu sebuah mobil. Wah, ini mobil ya. Jadi tujuan hidup saya itu adalah sebagai alat transportasi. Membantu manusia, mengantarkan manusia dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Misalkan begitu, ini tujuan hidup saya. Kalau saya umpamanya mobil. Dan saya untuk melakukan tujuan hidup saya itu, nganterin manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, saya diberikan kemampuan. Saya punya mesin, ya, misalkan 3000 tenaga kuda. Saya punya kemampuan rem, saya punya kemampuan sen kanan, sen kiri. Bahkan di dalamnya juga ada sistem keamanan, gitu ya. Ada sound system yang bagus dan segala macam. Ini kemampuan untuk menjalankan tujuan hidup saya. Tapi kalau nggak dikasih bensin, ya Bapak Ibu ya, kalau nggak dikasih bensin, tujuan hidup yang sudah jelas tadi, kemampuan yang sudah ada dalam mobil tadi, kalau nggak ada bensinnya, ya ini nggak akan bisa jalan mobilnya, nggak akan bisa memenuhi panggilan hidupnya. Bapak Ibu kebayang ya? Nah ini pentingnya yang namanya passion. Jadi passion itu analoginya kalau saya boleh bilang seperti bensin buat mobil. Nah kalau kita kerja bukan di passion kita, ya seperti mobil. Ya Bapak Ibu, jadi nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, ya nongkrong aja gitu. Nongkrong aja di garasi. Kalau kita ya manusia berarti ya kita diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Malas kemana-mana, malas kerja dan segala macam. Itu kalau manusia. Dan kalau Bapak Ibu bilang, kalau saya paksain aja Pak, biar jalan. Meskipun itu bukan bidang saya, karena saya punya kebutuhan, saya paksain aja mobil itu jalan. Nah kalau mobil itu dipaksakan jalan, itu mobilnya itu ini Bapak Ibu, bisa boros bensin. Betul nggak? Jadi kita nanti bisa cepat kehabisan bensin karena kita boros segala macam. Rewel mobilnya, harus datang ke bengkel, dikit-dikit jajan di bengkel. Itu kalau manusia itu ya baru Senin, udah pengen Jumat lagi. Pengennya liburan lagi. Pengennya cepet-cepet baru masuk kantor. Udah nanya nanti pulang jam berapa. Pengen sore lagi. Nah itu analoginya. Kalau umpamanya dipaksakan, kita bekerja bukan sesuai dengan
bidang kita. Jadi peran bensin penting banget buat mobil. Peran passion penting banget buat kita. Itu bahan bakar yang sangat penting. Nah, banyak orang yang mendefinisikan ya kan, passion itu definisinya banyak. Salah satunya banyak orang yang mendefinisikan passion itu gairah, semangat. Nah, itu betul. Saya tidak bilang itu salah. Tapi yang saya paling tertarik adalah salah satu definisi passion. Passion itu definisinya salah satunya yang saya paling suka adalah namanya antusias. Nah, ini menurut saya definisi yang paling saya suka. Semangat, gairah itu betul. Kalau bahasa Inggrisnya namanya enthusiasm. Enthusiasm. Jadi passion itu adanya antusiasme. Bapak Ibu, kalau kita antusias, ternyata energi itu ya Bapak Ibu ya, energi itu bukan cuma berasal dari tubuh kita. Jadi kan kalau kita tidur cukup, kalau kita olahraga, makan makanan sehat, tentu tubuh kita jadinya punya energi. Otomatis tubuh kita menyuplai energi. Tapi yang namanya antusias itu ada energi yang lain di luar dari tubuh kita. Nah, energi apa itu? Oke, mari coba kita bahas lebih detail bahasa antusias ini. Antusias ini terdiri dari asal katanya dari bahasa Yunani, yang dari bahasa Yunani itu namanya ini, entheos. Oke, antusias itu bahasa Yunaninya entheos. Entheos itu apa? Entheos itu terdiri dari dua kata. Yang satu itu namanya en. En itu artinya di dalam. Dan theos itu dari kata theos. Jadi entheos dalam bahasa Yunani terdiri dari kata en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi yang namanya entheos itu adalah, kalau saya boleh rangkum, Tuhan di dalam kita. Wow. Jadi entheos atau antusiasme itu seolah-olah Tuhan sendiri ada dalam diri kita. Bapak Ibu, kebayang? Sebentar ya, saya masuk dulu sebentar nih. Jadi kalau tadi saya bilang passion itu salah satu definisinya antusias. Antusias itu dalam bahasa Yunaninya entheos. Entheos itu artinya Tuhan di dalam kita. Jadi kalau saya boleh simpulkan, passion itu adalah seperti Tuhan di dalam kita. Saya harap ini bisa mencerahkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bekerja dalam bidang yang kita suka, dalam passion kita, energi yang melimpah-limpah dalam diri kita itu bukan sekedar dari tubuh. Oke, tentu istirahat perlu, tidur cukup perlu, makan sehat perlu. Tapi waktu kita kerja, Bapak Ibu, waktu kita kerja, energinya itu dari Tuhan sendiri. Karena seolah-olah Tuhan yang ada dalam diri kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Nggak heran, betul nggak? Kalau kita betul-betul kerja di passion kita yang tadi. Tanda-tandanya itu adalah kita kadang-kadang lupa waktu, kadang-kadang nggak makan. Kok nggak makan bisa kuat kerja? Karena energinya bukan dari makanan. Energinya dari Tuhan sendiri yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu coba direnungkan. Makanya penting banget kalau kita kerja sesuai dengan passion kita. Pada saat kita kerja sesuai dengan passion kita, itu seolah-olah Tuhan sendiri bekerja melalui diri kita dalam kita berkarya, dalam kita bermanfaat buat orang lain. Bapak Ibu, ini menurut saya paling suka sama definisi passion, yaitu yang namanya antusiasme. Nah, pertanyaan saya pagi hari ini buat Bapak Ibu, buat teman-teman, buat saudara-saudara yang melihat khotbah kita pada pagi hari ini. Sudahkah Anda menemukan passion Anda? Kalau enggak, berarti ada satu komponen yang besar yang belum ada dalam diri Anda. Energi dari Tuhan belum ada dalam diri Anda. Ini menurut saya pertanyaan yang sangat penting sekali yang perlu Bapak Ibu renungkan. Oke? Baik, nah saya akan masuk ke inti khotbah saya. Bapak Ibu, saya mau bilang gini, saya mau sharing begini. Sebetulnya ada dua musuh yang seringkali menghalangi kita untuk mencari passion atau dalam menghidupi passion kita. Ada dua musuh. Oke, saya merenungkan kayaknya seringkali dua hal ini loh yang menjadi kendala buat kita dalam rangka kita menghidupi passion ataupun dalam rangka kita mau mencari passion. Apa itu musuhnya? Musuh yang pertama adalah, Bapak Ibu perhatikan nih, perkataan orang lain. Saya yakin beberapa dari Bapak Ibu udah mulai ngangguk-ngangguk. Iya memang. Perkataan orang lain itu memang tidak selamanya jelek. Oke, banyak juga perkataan orang lain yang bagus, yang mengapresiasi pekerjaan kita, yang mendukung kita. Banyak. Tapi ada juga perkataan yang negatif. Betul nggak? Yang membuat kita menjadi down. Nggak banyak sebetulnya jumlahnya. Tapi anehnya memang manusia itu secara psikologi lebih cenderung mendengarkan yang negatif daripada yang positif.
Sehingga meskipun perkataan orang lain yang negatif itu cuma sedikit, tapi kita lebih cenderung mendengarkan itu. Dan kita lebih percaya itu daripada orang-orang yang mengapresiasi pekerjaan kita yang baik. Nah ini Bapak Ibu, perkataan orang lain itu seringkali memadamkan api passion kita. Oke, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh yang pertama ini tokohnya saya ambil contoh itu Daud. Pada saat Daud itu membawa tabut Tuhan gitu ya dari luar Yerusalem ke kota Yerusalem. Mari kita baca dulu. Dari 2 Samuel 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. 2 Samuel 6 12 sampai ke-16. Saya bacakan dulu. Ayat yang ke-12 dulu. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, yaitu Yerusalem, dengan sukacita. Oke, saya berikan dulu konteksnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah Daud ya dan rakyat Israel sedang mau membawa tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke kota Yerusalem atau kota Daud. Nah, dulu itu sebelum ini ya Bapak Ibu, sebelum ini sebetulnya itu udah mau dibawa dari yang namanya itu Bali Yehuda ke Yerusalem, udah mau dibawa itu tabut Tuhan sebelum ini. Tapi waktu itu ada kejadiannya begini, tabut Tuhannya tuh tergelincir. Ada seorang yang namanya Uza mau menahan tabut Tuhan itu. Niatnya baik, ingin menahan tabut Tuhan supaya nggak jatuh. Tapi memang kan hukum Tuhan udah bilang nggak boleh sembarangan orang memegang tabut Tuhan itu, sehingga Tuhan murka dan Uza itu mati di situ. Akibatnya Daud ngambek gitu, nggak mau meneruskan perjalanan lagi. Apa-apa nih gitu istilahnya gitu. Ya udah simpan aja dulu di rumah Obed-Edom. Jadi disimpan di sana dulu Bapak Ibu selama 3 bulan. Dan Bapak Ibu nanti bisa baca ya di Samuel ini. Selama 3 bulan ini tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom. Dan selama 3 bulan Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Ini kalau saya mau perpanjang, kita pembahasannya bisa lebih panjang. Jadi di mana Tuhan berada, di situ memang ada berkat. Di situ memang ada penyertaan Tuhan, di situ memang ada pemeliharaan Tuhan. Dan terbukti rumah Obed-Edom selama 3 bulan ada di situ tabut Tuhan, itu diberkati Tuhan luar biasa, sehingga orang lain itu laporan ke Daud. Daud itu Obed-Edom jadinya diberkati loh gini-gini. Daud ingat lagi, oh iya tabut Tuhannya masih ada di sana, dan mungkin amarahnya udah mulai reda itu Daud, dan dia ingin sekarang membawa sekarang ini dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Oke. Dan mari kita lihat ayat yang ke-13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka dia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lena. Nah, saya akan membahas bagaimana cara Daud membawa tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Gitu. Ini saya lihat ini dari sudut pandang, ini salah satu pekerjaan Daud, betul nggak? Membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan waktu dia mengangkat itu, lihat, menari-nari di hadapan Tuhan, bukan asal-asalan loh, sekuat tenaga. Daud membawa tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom dengan passionate, membawanya menari dengan sekuat tenaga. Bayangkan, dia maju 6 langkah, lalu mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Setiap 6 langkah maju. Dan dia menari-nari dengan sekuat tenaga. Wow, passionate banget Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya perlu kasih informasi. Berapa sih jaraknya dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem? Saya coba cari tahu. Ternyata jaraknya rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu 15 kilo. Kalau saya analogikan ini mungkin agak kasar ya, tapi mirip-mirip mungkin ya. Dari gereja ini di Surken, mungkin sampai ujung Gadok kali. Tajur belah sananya, Tajur Mentok sampai yang perempatan itu ke puncak ke Sukabumi ya. Lalu balik lagi ke gereja. Mungkin sekitar gitulah 15 km kalau saya perkirakan gitu ya. Bayangkan dari sana ke Gadok, lalu dari Gadok balik lagi ke gereja, menari dengan sekuat tenaga. Dan setiap maju 6 langkah mengorbankan seekor lembu. Saya coba hitung. 6 langkah itu kurang lebih 3 meter lah. 6 langkah itu 3 meter ya, 6 langkah orang dewasa itu 3 meter. Jadi selama dari rumah Edom ke Yerusalem, berarti Daud dan orang Israel itu sudah mengorbankan 5.000 lembu dan 5.000 lembu gemukan atau lembu yang sudah dewasa, mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan dia nari-nari sekuat tenaga sepanjang itu. Bapak Ibu sanggup? Jangankan nari-nari, kita jalan aja deh. Dari sini ke Gadok, balik lagi ke gereja. Kalau dia selain jalan, nari sekuat tenaga, itu energinya dari mana Bapak Ibu? Saya yakin energinya bukan gara-gara kemarin dia tidurnya cukup 9 jam. Bukan gara-gara tadi pagi dia makan sehat. Itu penting.
Tapi saya yakin ini yang namanya entheos. Tuhan di dalam Daud. Sehingga dia bisa nari sedemikian rupa. Oke, kita lanjut ya. Coba kita baca lagi yang 15 sampai ke 16. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, Yerusalem, maka Mikhal, anak perempuan Saul, yaitu istrinya Daud, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi waktu Daud sudah masuk ke Yerusalem, itu ada Mikhal, gitu ya, istrinya Daud, ngelihat dari atas gitu. Lalu gara-gara Daud itu, saya nggak tahu narinya gimana ya. Kalau narinya masih normal sih, Mikhal pasti tidak akan memandang rendah. Berarti narinya tuh extraordinary. Saya nggak tahu apakah sambil buka baju, sambil teriak-teriak, nggak tahu kayak gimana. Tapi somehow Mikhal itu memandang rendah Daud. Nah, Bapak Ibu, ini memang kalau saya bawa konteks hari ini ya, ini memang banyak orang-orang kayak gini loh. Bisanya itu bisanya itu ngehina kita yang kita sedang kerja keras. Dia tuh bisanya gitu. Lu ngapain sih begitu? Lu ngapain sih capek-capek? Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Mikhal kan nggak ngapa-ngapain. Dia cuma lihat dari istananya ngelihat Daud begini. Ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain. Tapi dia memandang rendah Daud. Ini memang orang-orang kayak gini tuh sampai zaman sekarang kayaknya masih nyebelin banget. Bapak Ibu pernah ketemu orang kayak gini? Kita sibuk kerja, kita capek-capek, berusaha gini-gini. Dia mah bisanya ngenye aja. Padahal kalau ditanya lu ngapain? Diem, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi bisanya mengkritik orang. Oke, nah kita lanjutin dulu ya. Lalu kita baca lagi 2 Samuel 6, 20 sampai 22. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhael binti Saul, anaknya Saul nih berarti, mendapatkan Daud katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari itu. Berarti dia sambil buka baju kali. Nggak tahu buka celana apa enggak ya. Mungkin enggak kali, tapi sambil buka baju gitu. Pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saking passionate, saking pengen memberikan yang terbaik sama Tuhan. Dia sampai buka baju, mungkin celana sih enggak, tapi sampai celana yang pendek. Akibatnya Mikhal itu merendahkan Daud. Nah, saya stop dulu di sini. Ini ada saya punya hal yang penting saya mau sampaikan. Di luar konteks dulu, di luar dari firman Tuhan. Ini Daud, ini khususnya buat para istri nih. Ini Daud baru jalan 15 km. Sampai ke rumah belum makan, belum mandi. Seorang istri datang langsung ngomong kayak gini. Betapa kamu orang Israel begini-begini. Aduh. Ini tolong para istri ini. Ini di luar konteks, ini cuma intermezzo sebentar lah. Tapi ini penting. Tolong istri ya. Kalau suami baru pulang kerja, capek-capek, udahlah. Stop dulu, tenang dulu. Biarkan dia makan dulu, biarkan dia mandi dulu, kalau perlu dipijitin dulu, baru ngomong. Apa tuh hal yang penting yang mau disampaikan? Jangan baru datang belum apa-apa udah marah-marah. Nah, ini catatan penting buat para istri nih. Ya, ini sorry, ini bukan kisah pribadi saya. Istri saya nggak kayak gitu nih. Dia senang pasti dengar ini. Cuman banyak katanya istri-istri begitu. Saya harap tidak terjadi nih ya. Saya harap jemaat GCBTM nggak begitu. Cuman ini tolong perhatikan nih para istri ya. Suami itu butuh istirahat dulu, butuh santai dulu, baru diajak ngomong. Oke? Nah, kata-kata Mikhael inilah yang menurut saya tadi adalah perkataan orang yang bisa merendahkan passion kita. Atau yang bisa membuat kita itu tidak mau hidup dalam passion kita. Betul gak? Kan ini kata-katanya negatif nih. Kalau istilah zaman sekarang sih begini, lu ngapain sih kerjanya sampai segitu-gitunya? Memang lu dibayar berapa sih sama perusahaan itu? Lu ngapain sih gitu-gitu amat kalau kerja? Aduh, udahlah. Cuman gaji segitu doang juga buat apa sih? Itu kalau zaman sekarang mungkin kayak gitu tuh kata-katanya. Padahal orang itu gak ngapa-ngapain. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Perkataan negatif dari orang seringkali menghambat kita atau menghalangi kita dalam menghidupi passion kita. Oke, tapi saya mau lihat, coba kita lihat ya, respon dari Daud. Ini penting banget. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhael, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel di hadapan Tuhan, aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Jadi Daud beresponnya luar biasa. Dia nggak bilang, oh ya benar juga ya. Ya udah lain kali gue nggak gitu lagi. Dia bilang gini, aduh Mikhael, bahasa sehari-hari nih ya. Itu mah belum ada apa-apanya. Saya kalau perlu buat bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, saya akan bekerja dengan lebih gila lagi kalau dalam bahasa dia. Saya mau menari dengan lebih hebat lagi. Buat Tuhan itu mah belum ada apa-apanya. Saya rela bekerja lebih hebat lagi buat Tuhan.
Kalau dalam bahasa sehari-hari gini, bodo amat, itu bahasa sehari ya. Bodo amat, terserah lu deh, lu mau ngomong apa. Yang penting saya enjoy gitu ya. Saya suka melakukan pekerjaan ini. Saya tetap akan kerja di sini meskipun sekarang ini gajinya belum gimana-gimana, tapi saya suka dengan bidang ini. Saya enjoy dengan bidang ini. Udah, lu terserah deh mau ngomong apa. Bapak Ibu, saya mau ingatkan gini ya. Sekali lagi, tidak semua perkataan orang itu jelek. Nggak semua orang itu perkataan jelek. Perlu kita bedakan antara masukan dengan kritikan. Masukan itu adalah niatnya baik dan disampaikan dengan cara yang baik. Kalau kritikan itu seringkali niatnya jelek memang dari awal dan disampaikan dengan cara yang tidak baik. Jadi kalau masukan-masukan hal yang bagus, ya nggak apa-apa, kita bisa terima. Oke, tapi gini loh, poin saya begini, Bapak Ibu lihat, apapun perkataan orang, at the end of the day, pada akhirnya itu hidup Anda, is your life. Anda yang paling tahu apa yang Anda suka. Oke, pada akhirnya Anda yang menjalankan hidup Anda kok. Yang setiap hari bangun tidur, self talk itu Anda, bukan orang lain. Oke, jadi memang pada akhirnya silakan, itu hidup Anda, lakukan apa yang Anda suka. Apa passion Anda dalam hidup ini? Itu poin pertama. Oke, perkataan dari orang lain. Poin yang kedua adalah, saya cepat aja, mendahulukan hak. Nah, oke, mendahulukan hak. Apa yang saya masuk hak di sini? Jadi seringkali pada saat kita menjalani passion kita, fokus kita itu terganggu dengan hak-hak yang harus kita punya, hak-hak yang harus kita dapatkan. Dalam hal ini yang paling utama adalah uang. Karena kita sudah kerja, kita lagi mengejar passion, seringkali kita menuntut hak kita, yaitu uang. Well, bukan berarti itu nggak penting, bahkan itu sangat penting. Wajar kalau kita mendapatkan masukan, ya income, gitu ya, gaji atau segala macam dari passion kita, dari pekerjaan kita. Tapi, nah ini poinnya nih. Tapi kalau kita mulai tershift, mulai terdistract, kita lebih mendahulukan hak kita lebih fokusnya kepada hak kita, melupakan passion dalam pekerjaan. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya, itu yang seringkali membelokkan kita, malah kita fokusnya kepada hak, bukan kepada passion kita. Nah, saya punya contoh. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Paulus. Ya, kalau tadi Daud, ini kita ngelihatnya Paulus. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Ini konteksnya adalah pada saat di Korintus. Jadi jemaat di Korintus waktu itu ada yang mengkritik Paulus. Karena Paulus itu kayaknya banyak dibantu oleh jemaat gitu ya dalam pemenuhan haknya. Atau dikasih ya uang lah gitu ya supaya supaya Paulus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita lihat ya bagaimana konteksnya di 1 Korintus ini. Ayat yang ke-14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan, ini kata Paulus, bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat yang ke-15. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jadi ayat yang ke-14 ini dikatakan, sebetulnya kalau orang-orang yang full memberitakan Injil, wajar kalau mereka itu hidup dari pemberitaan Injil. Wajar kalau kita kerja itu kita mendapatkan hak. Wajar kalau kita kerja ya kita bisa mendapatkan uang ya untuk pemenuhan kehidupan kita. Kalau bahasanya kalau zaman sekarang ya mereka yang memberitakan Injil itu ya para full timer lah. Para full timer ya wajar dong kalau mereka mendapatkan pemeliharaan dari gereja untuk kebutuhan mereka sendiri. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-15 yang tadi ya. Paulus tidak pernah menggunakan hak-hak itu karena memang akhirnya jadi batu sandungan gitu. Banyak jemaat Korintus yang akhirnya malah ngomongin Paulus, bahkan nuduh Paulus juga. Kayaknya si Paulus itu lebih sering ini deh, banyak dibantu orang, kayaknya udah fokusnya kepada menuntut hak deh. Nah, Paulus mau bikin jelas, aku itu nggak pernah gitu ya, nggak pernah menuntut hak-hak. Jadi sehingga Paulus bilang gini, aku mau fokus kepada pelayanan, bukan menuntut hak-hak yang harus aku dapatkan. Itu ayat yang ke-15. Tapi mari kita baca lagi selanjutnya. Ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil buat Paulus ini adalah keharusannya. Sudah tugas Paulus. Oke, tentu saja yang namanya memberitakan Injilnya tugas kita semua sebagai orang percaya. Tapi dalam hal ini Paulus itu panggilan hidupnya sebagai rasul. Oke, kalau bahasa kita sebagai full timer, pendeta gitu ya. Tentu yang namanya memberitakan Injil menjadi double keharusan. Kalau kita sebagai orang percaya tentu harus memberitakan Injil. Tapi buat para full timer, buat pendeta itu double gitu. Double portion, double keharusan untuk memberitakan yang namanya Injil. Oke? Buat dia yang namanya memberitakan Injil itu memang udah panggilan hidup saya. Udah keharusan buat saya.
Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi panggilan khususnya Paulus adalah seorang rasul. Dan dia memang passion, dia memang suka, dan dia memang tahu inilah panggilan hidupnya. Sehingga dia pada saat dia melayani Tuhan itu memang hasratnya begitu. Passionnya memang seperti itu. Dan itu adalah alasan hidup kenapa Paulus itu diciptakan. Dia sadar, dia tahu ini. Ini bukan kehendakku kok, ini kehendak Tuhan yang sudah diberikan kepadaku. Oke, mengenai upah, kita baca dulu ayat yang ke-18 karena masih ada hubungannya. Kalau demikian, apakah upahku? Kata Paulus. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari itu bilangnya begini. Ini itu tugas dari Tuhan, bukan kehendak saya, bukan mau-maunya saya. Jadi sekalipun kalau saya tidak mendapatkan upah dari kamu, ya udah nggak apa-apa. Toh itu bukan hal yang utama kok buat saya. Kalau saya tidak mendapatkan hak saya dari kamu dalam memenuhi kebutuhan hidup saya, Tuhan bisa menyediakan dengan cara yang lain. Tuhan bisa menyediakan dengan dapat dari manapun, bukan dari kamu nggak apa-apa. Karena saya percaya kalau saya betul-betul menjalani passion saya, bukan fokus untuk mencari uang, bukan fokus untuk memperjuangkan hak, saya fokus kepada passion saya, maka uang itu akan otomatis datang. Pemeliharaan itu akan otomatis datang. Jadi kalau kamu nggak mau ngasih nggak apa-apa, saya tetap akan menjalani passion saya, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu nangkep maksud saya ya. Nah ini yang saya sebut namanya Bapak Ibu, seringkali ini menghalangi kita. Kita akhirnya malah lebih mengejar hak, lebih mengejar uang, lebih mengejar hal-hal yang duniawi sehingga kita melupakan passion kita. Bahkan kita meninggalkan passion kita. Nah itu bahaya sekali Bapak. Menurut saya salah satu musuh utama pada saat kita pengen mengejar passion adalah yang namanya uang. Oke? Banyak orang tidak mengikut passion karena takut akan kekurangan. Aduh, nanti kalau saya mengejar passion saya ini gimana? Saya udah enak di sini. Kalau saya nanti pindah ke sana, mengejar passion sana, aduh gimana dong nanti? Memang saya masih ada cukup uang. Memangnya income saya bagaimana nanti? Kan seringkali begitu pergumulannya. Betul nggak Pak Ibu? Ya sekarang saya udah kerja di sini Pak. Saya tahu sih saya nggak enjoy, bangun tidur kadang-kadang males. Ya kadang-kadang saya mau pergi juga males. Cuman gimana Pak? Saya udah dapat income segini, udah bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah itu yang saya sebut namanya lebih memperlihatkan hak, lebih menuntut hak daripada kita menjalani passion kita. Saya akan tutup dan saya akan akhiri, saya akan coba rangkum apa yang kita pelajari selama kurang lebih 30 menit ini. Yang pertama saya selalu bilang tadi, salah satu definisi passion yang saya suka namanya antusias. Dan antusias itu berasal dari kata Yunani yang namanya entheos. Kalau dalam bahasa sehari-hari namanya Tuhan di dalam kita atau Tuhan di dalam saya. Jadi yang namanya passion itu seolah-olah seperti energi Tuhan itu ada dalam diri kita. Betapa powerfulnya, betapa kuatnya, betapa luar biasa. Dan itu memang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Lalu ada dua musuh yang seringkali menghalangi kita dalam menjalani passion atau menemukan passion kita. Yang pertama adalah perkataan orang lain. Ya tadi kayak Mikhail bin Saul yang ngenyek gitu istilahnya kepada Daud, menghina Daud. Nah seringkali kita malah mendengarkan orang-orang seperti itu kan, sehingga akhirnya membuat kita ya udah deh, lupain aja deh passion gua deh, ya udah kesini aja deh. Karena banyak orang yang bilang ya lu gak akan mampu deh, lu gak akan bisa deh. Nah akhirnya kita menyerah gara-gara perkataan orang lain. Yang kedua mendahulukan hak. Nah ini juga nih, seringkali kita menuntut hak kita. Yang penting kita mencukupi kebutuhan kita. Yang penting kita dapat uang, yang penting kita ini. Akhirnya kita melupakan passion kita. Akhirnya kita gak peduli lagi sama passion kita. Yang penting kita sudah punya uang, yang penting kita sudah bisa cukup untuk hidup. Padahal hidup tidak sekedar untuk uang. Oke, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Quote ini adalah quote yang saya ciptakan sendiri. Pada saat waktu itu di 2013, kalau saya punya waktu saya bisa ceritakan ya Bapak Ibu ya. Pada saat itu adalah saya berhenti dari pekerjaan, lalu saya memutuskan mengejar passion saya sebagai seorang trainer. Dan bukan berarti mudah Bapak Ibu. Aduh, betul-betul perjuangannya berat. Betul-betul Tuhan menguji deh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau memutuskan menghidupi passion Anda, di bulan-bulan awal pasti Tuhan uji. Dan akhirnya Tuhan bantu, Tuhan tolong, singkat cerita Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Benar banget istilah yang bilang gini, kalau Tuhan kasih visi, maka Tuhan akan kasih provisi. Kalau Tuhan sudah kasih passion dalam diri kita, tujuan dalam hidup kita, Tuhan itu akan memenuhi keperluan kita. Dan akhirnya saya bisa survive, akhirnya saya sampai sekarang masih bisa hidup, bahkan keadaannya
jauh lebih baik kalau saya boleh bilang daripada kondisi pada saat saya masih kerja gitu ya, karena saya sekarang mengejar passion saya. Nah waktu itu setelah saya melewati masa-masa yang krisis, saya mendapatkan satu kesimpulan ini yang saya tutup dengan quote ini. Quote saya begini, kalau kita mengejar uang, maka passion akan lari dari kita. Coba renungkan ini. Oke? Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengejar passion, aduh, jangan khawatir, Tuhan pasti menyediakan kok. Maka Tuhan akan datang kepada kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu silakan renungkan gitu ya. Apakah Anda, pertanyaan saya terakhir, sudahkah Anda hidup dengan passion Anda? Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami. Salah satu petunjuk-petunjuk dalam hidup kami adalah passion. Engkau telah memberikan petunjuk berupa apa yang kami suka, apa yang kami senangi ya Tuhan. Tuhan, ajar kami bisa lebih peka lagi untuk mencari passion kami ya Tuhan. Dan tak kala kami menemukan passion kami, menemukan apa yang kami suka untuk kami lakukan, Tuhan berikan kami keteguhan hati supaya kami tetap bisa menghidupi, supaya kami tetap bisa menjalani passion kami. Apapun perkataan dari orang lain, apapun suatu pengalihan dari hak-hak yang harus kami tuntut, hak-hak yang harus kami dapatkan berupa uang itu Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang murni, tetap ingin hidup di dalam passion yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, saya berikan waktu secara pribadi buat Bapak Ibu berdoa di rumah. Saya berikan waktu berdoa kepada Tuhan. Apa passion dalam diri Ibu? Apa passion dalam hidup Bapak Ibu? Mari minta kepada Tuhan, supaya terus dinyatakan, terus diberikan petunjuk, supaya Bapak Ibu bisa hidup dalam passion yang Anda sudah tentukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau juga ingin kami hidup dalam passion yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, tak kala Engkau memberikan tujuan hidup dalam kehidupan kami, tak kala Engkau menentukan passion dalam kehidupan kami ya Tuhan, ajar kami untuk mempercayai Engkau, supaya kami tetap teguh bisa mengejar dan bisa menghidupi passion yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa akan memberikan provisi buat kami Tuhan. Tak kala kami punya visi, Engkau akan menyediakan segala keperluan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan, tak kala kami mengejar passion kami. Justru sebaliknya Tuhan, Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan pada saat kami menghidupi passion kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, biar ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema buat kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, semua yang mengamini, sama-sama katakan amin.